Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gio Hero. Pertanyaannya adalah titik-titik tanda tanya, mohon dijawab, terima kasih. Maksudnya apa ya? Kayaknya nih orang kurang vitamin deh. Oke teman cantik, jadi beberapa minggu yang lalu aku posting Q&A, memberikan kesempatan untuk teman cantik bertanya tentang bisnis aku dan kehidupan aku. Pokoknya tonton terus sampai akhir, karena di vlog aku kali ini akan memberikan hadiah menarik buat 5 orang yang tadi aku pilih. Assalamualaikum, halo teman cantik, selamat datang di channel aku, Yuli Sahara. Oke teman cantik, jadi beberapa minggu yang lalu aku posting Q&A, memberikan kesempatan untuk teman cantik bertanya tentang bisnis aku dan kehidupan aku. Nah, jadi teman cantik, aku akan memilih 5 orang yang beruntung yang memberikan pertanyaan yang menarik. Nah, aku sempat bilang sama teman cantik akan memberikan hadiah, dan teman cantik tetap stay tune di vlog aku kali ini. Pokoknya tonton terus sampai akhir, karena di vlog aku kali ini akan memberikan hadiah menarik buat 5 orang yang tadi aku pilih. Oke teman cantik, jadi pertanyaan pertama yaitu dari Doro Embojo. Jadi pertanyaannya, di usia berapa Kak Yuli memulai bisnis? Nah, jadi teman cantik, aku memulai bisnis itu dari usia 10 tahun ya. Nah, jadi dari usia 10 tahun itu aku memulai bisnis berjualan kayak misalkan monopoli, kayak main game monopoli gitu loh, kayak ngegambar, terus kayak misalkan ngelukis. Kalau misalkan gambarnya bagus ditukar bisa mendapatkan hadiah, kayak misalkan hadiahnya uang, terus makanan. Nah, itu aku memulai bisnis dari kecil, dari usia aku masih sekolah SD. Terus setelah aku keluar SD, aku memulai bisnis dari SMP. Aku berjualan kayak misalkan baju, terus kayak misalkan pokoknya apa aja aku jual pas SMP itu, yang penting halal gitu kan. Nah, setelah SMA aku berjualan online. Berjualan online ini aku dari fashion baju, terus alat-alat kosmetik, terus kayak misalkan skincare. Pokoknya aku sekolah sambil jualan. Memang aku ini memang dari keluarga yang memang tidak berada gitu kan ya. Jadi kayak misalkan aku sekolah, terus orang tua aku memberikan bekal gitu kan ya. Dia cuman memberikan bekal itu sehari itu 20.000. Jadi yang 10.000-nya itu buat bensin, yang 10.000-nya itu ya buat aku jajan sehari-hari di sekolahan. Nah, kalau misalkan aku mengandalkan cuman dari uang jajan yang dikasih sama orang tuaku, itu nggak cukup. Makanya di situ aku carilah bisnis lain sampingan, berjualan online dari sekolah itu, sambil sekolah sambil jualan, tawarin ke teman-teman. Akhirnya di situ aku sudah memulai mempunyai jiwa basic berjualan, yang akhirnya sampai sekarang aku bisa terus berniaga gitu. Kayak misalkan dari SMA, terus keluar SMA pun aku tetap berjualan. Makanya memang aku tuh pendidikannya sampai SMA aja, tapi alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang luar biasa sama aku. Akhirnya sekarang aku bisa bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, membantu perekonomian keluarga, membantu suami untuk mencari rezeki, dan alhamdulillahnya bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Akhirnya alhamdulillahnya di usia aku sekarang yang masih 25 tahun, aku bisa membeli rumah seharga 2,5 M itu dari hasil usaha bisnis aku berjualan online sekarang ini. Dan aku menekuni, yakin, fokus, dan telaten kayak gitu.
Nah, teman cantik, jadi ini pertanyaan kedua. Ini dari guru aku sendiri ya. Ini guru SMA aku. Ini Bu Nidar Ekalaya. Nah, memberikan pertanyaan, momentum apa yang membawa seorang Yulisara menjadi entrepreneur. Nah, apa sih yang mendorong aku bisa menjadi seorang entrepreneur ini? Tentunya aku sangat berterima kasih sama suami aku sendiri, karena memang aku ini memang orang itu penakut dalam memulai bisnis. Tapi alhamdulillahnya setelah aku menikah sama suami bareng-bareng gitu kan ya. Nah, di sana dia mendorong aku untuk tetap yakin bahwa kamu itu bisa. Tapi di situ suami aku mendorong terus, mensupport. Akhirnya aku bisa di titik yang sekarang ini. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Jordan VX Pro. Pertanyaannya, teman cantik doang yang boleh nanya, teman ganteng enggak? Nah, jadi aku mau menjelaskan nih buat teman-teman yang ada dimanapun, khususnya teman cantik ya. Kenapa aku panggil teman cantik? Karena teman cantik ini tidak dikhususkan untuk cewek, tapi untuk cowok juga. Dikarenakan kenapa? Cantik itu bukan berarti dari fisik, tapi dari kepribadiannya, dari akhlaknya, dari attitude-nya, pokoknya semuanya. Jadi teman cantik itu aku memanggil untuk kalian semua, baik itu cowok, baik itu cewek gitu. Oke teman cantik, pertanyaan selanjutnya dari Rangga Kojiro. Assalamualaikum, saya mau bertanya, dalam dunia bisnis itu sangat banyak saingan ya kak. Mereka rela melakukan apapun itu dan menghalalkan segala cara untuk bisa bersaing. Menurut pandangan kakak sendiri yang sudah berada di titik ini, apakah persaingan masih ketat? Bagaimana cara kakak mengatasi persaingan itu secara wajar dan sehat? Terima kasih. Baik, aku akan jawab. Jadi di titik yang sekarang ini itu banyak banget proses dan perjuangan yang aku lewatin. Kenapa? Karena namanya bisnis pasti kita banyak banget cobaan dari segi kompetitor. Nah, gimana caranya kita mengatasi itu? Ya kita tetap harus konsisten, tentunya fokus sama apa yang kita lagi jalankan ini bisnis gitu kan. Kayak misalkan sekarang aku ini lagi menjalankan bisnis parfum dari brand aku sendiri. Terus misalkan ada kompetitor juga, dia jualan parfum. Kita tetap aja fokus sama bisnis kita. Jangan pernah menoleh ke kiri atau ke kanan. Kita tetap aja fokus ke depan. Gimana caranya kita mengembangkan brand kita ini supaya bisa lebih berkembang dan menjadi besar lagi. Tuh, pokoknya buat teman cantik yang dimanapun lagi memulai bisnis dengan terhambat oleh kompetitor, banyaknya pesaing, gak usah takut karena rezeki sudah diatur sama Allah. Jadi kita pokoknya tetap positif, yakin dan konsisten. Pokoknya tetap semangat, kita bisa dan kita bisa besar dan sukses bersama-sama membesarkan apa yang kita sedang jalankan ini di bisnis yang kalian sedang mulai gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Lukman Sah 01. Waalaikumsalam, apakah kakak sudah puas dengan kesuksesan yang didapat sekarang? Nah, aku menjawab. Jadi yang aku rasakan ya, jadi apa yang sedang aku di titik yang sekarang ini gitu. Sebenarnya kita tidak ada karena memang manusia itu tidak ada yang puas dengan apa yang mereka sekarang dapat gitu. Kayak sekarang aku di titik yang sekarang orang melihat, oh kamu udah besar, kamu udah sukses, kamu bisa beli apapun dengan enak. Tapi aku tidak puas dengan apa yang sekarang aku sudah dapatkan. Di dalam hidup ini kita memang harus punya target gitu. Kayak misalkan targetnya yang ambil yang lebih besar aja. Targetnya kita pengen punya rumah yang mewah, pengen umrohin orang tua. Pokoknya jangan pernah jangan pernah merasa kalian itu puas aja dengan apa yang kalian dapatkan sekarang. Jadi kayak misalkan sekarang aku bisa ini, nah aku akan upgrade lagi di nextnya lagi supaya aku ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih manfaat lagi untuk bisnis aku ini. Pokoknya buat teman cantik yang ada di rumah, jangan pernah puas. Kalian harus tetap cari ilmu dan tetap upgrade juga di setiap tahun ini, karena setiap tahun itu kan banyak banget nih
kayak misalkan apalagi di bisnis online ya, banyak banget kayak misalkan trik-trik yang berbeda setiap tahunnya, dan kalian tuh harus tetap upgrade skill. Tapi bukannya tidak puas itu kita tidak bersyukur ya teman cantik, itu beda halnya dengan apa yang kita mulai di bisnis ini. Pokoknya kita memang harus tetap bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap apa yang kita dapat sekarang di bisnis ini, kita memang harus banyak tantangan gitu, target-target yang harus kita capai di depan nanti, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dio Official, yaitu Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya, apakah suka duka kakak menjadi konten kreator dan bagaimana cara membagi waktu di dunia bisnis sebagai ibu dan konten kreator? Terima kasih. Ini pertanyaan yang memang bagus sekali ya. Jadi buat teman cantik siapa yang ada dimanapun, pokoknya mau dari usia muda, terus dari kayak misalkan buat ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya karena bisnis aku ini online dan memang online itu perlu banget konten, apalagi kita harus update banget ya. Kayak misalkan nih, sekarang lagi musim konten apa, kita harus update, kita buat konten. Nah sekarang aku dengan membagi waktu dari segi ibu rumah tangga, terus bisnis aku, apalagi aku memiliki bisnis itu bukan satu, aku ada beberapa bisnis aku dari salon, terus dari skincare, parfum. Nah itu aku membagi waktu 3 brand ini dengan mengurus anak-anakku di rumah. Yaitu pertama, aku memang alhamdulillah sekali aku memiliki suami yang memang dia mau ngebantu aku untuk mengurusi anak-anak di rumah. Kayak misalkan hari ini aku lagi fokus untuk cek bisnis aku yang di salon, anak-anakku memang nggak ada yang pegang dan memang suami aku yang ngurus gitu kan, karena memang selama ini aku belum ada yang cocok untuk aku jadikan sebagai ART gitu kan. Jadi memang anakku ini sekarang memang dibantu oleh suamiku, dan kayak misalkan pagi suamiku yang ngurus, malam aku, jadi kita saling bantu aja gitu dalam rumah tangga. Jadi untuk mengurangi beban aku juga, capek aku juga. Jadi alhamdulillahnya aku beruntung banget sih memiliki suami yang memang pengertian dari segi bisnis. Dia selalu mensupport dikala aku lagi sedih, banyak masalah, dia selalu memberikan masukan, dan akhirnya aku bisa terus semangat. Dan aku kalau misalkan lagi down, dia memberikan motivasi, semangat lagi, kamu harus seperti ini, kamu jangan seperti itu gitu. Next question, jadi pertanyaan dari Kereta Api Kite. Nah pertanyaannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, minyak wanginya kira-kira aroma wanginya bisa bertahan berapa jam Bunda? Nah ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi aku mau jelasin nih buat teman cantik semua, aku memiliki brand parfum yaitu namanya Virginia Parfum. Nah Virginia Parfum ini ketahanannya itu bisa berhari-hari ya teman cantik. Kenapa? Dikarenakan aku ini kualitasnya itu EDP. Nah EDP ini 8-12 jam. Nah jadi teman cantik, aku juga mau infoin, jadi di brand parfum aku ini aku memiliki dua jenis. Yang satu Inspired, yang satu lagi memang racikan khusus dari brand aku sendiri yang sudah BPOM. Yang Inspired ini memang itu harganya 80.000, ukurannya 35 ml, itu dengan kualitas EDP, ketahanannya 8-12 jam. Dan yang satu lagi yang sudah BPOM itu kualitas yang extract. Yang extract ini itu ketahanannya 24 jam bisa lebih sampai berhari-hari, karena itu memang harganya juga beda. Itu harganya 135.000 per botol, ukurannya sama 35 ml. Perbedaannya cuma dari kualitas aja, yang satu EDP, yang satu extract. Tapi yang extract ini itu sudah BPOM dan sudah tersertifikasi oleh BPOM juga, dan tentunya aman gitu. Jadi buat teman cantik yang belum mencoba Virginia Parfum, boleh lagi order dan follow aja Instagramnya Virginia Parfum gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Gio Hero. Pertanyaannya adalah
titik-titik tanda tanya, mohon dijawab, terima kasih. Maksudnya apa ya? Kayaknya nih orang kurang vitamin deh. Pertanyaannya nggak jelas, jadi nggak bisa aku jawab, teman cantik. Jadi kita next ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Selanjutnya dari Mr. Official, pertanyaannya yaitu, Assalamualaikum Kak, produk apa aja yang kakak jual dari dulu sampai sekarang dan produknya apa yang paling laku? Baik, akan aku jawab. Nah, aku dari dulu menjual itu ya parfum, tadi sudah disebutkan ya. Terus kayak perawatan-perawatan untuk di salon, kayak hair serum. Terus kayak misalkan obat-obat kayak buat perawatan rambut, kayak gitu. Terus kayak misalkan skincare, buat badan, terus buat wajah juga. Terus perawatan bibir. Terus aku dulu juga pernah menjual obat infus whitening juga. Tapi memang yang paling laku yaitu yang brand aku ini, yaitu parfum sama skincare. Dan kalau misalkan salon kan memang itu kan perawatan, jadi orang kan langsung datang, bukan membeli produk ya. Jadi alhamdulillah sih semua yang aku jalanin sekarang ini bisnis semuanya itu berjalan dan semuanya itu ya laku gitu. Kayak misalkan sekarang Virginia parfum ini orderannya tuh lagi membludak banget setiap hari gitu kan, sampai ribuan botol alhamdulillahnya. Terus dari skincare juga setiap harinya aku keluar ribuan paket juga, dan dari salon setiap harinya alhamdulillah penuh terus gitu. Jadi pokoknya semua bisnis aku ini aku alhamdulillah banget sama Allah ya, karena telah memberikan rezeki yang benar-benar luar biasa. Akhirnya semua usahaku diberikan kelancaran gitu, teman cantik. Oke teman cantik, jadi tadi aku sudah menjawab pertanyaan dari teman cantik. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah aku jawab bisa memberikan motivasi dan memberikan semangat yang luar biasa buat teman cantik, apalagi yang lagi memulai bisnis. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat. Jadi teman cantik harus tetap berjuang dan yakin bahwa teman cantik juga bisa sukses dengan apa yang teman cantik inginkan. Pokoknya pesan dari aku, teman cantik harus tetap semangat, konsisten, tekun, ulet, dan pokoknya jangan julid ya teman cantik. Intinya kita kalau misalkan lagi memulai bisnis, kita harus positif aja gitu. Oke teman cantik, jadi segitu aja vlog aku kali ini. Dan untuk 5 orang pemenang nanti akan aku umumkan di Instagram story aku. Jadi buat teman cantik tetap stay tune ya. Jangan lupa ya untuk teman cantik untuk like, subscribe, komen, dan share. Jaga kesehatan, jaga pola makan karena kita cantik dan kita kaya. Bye bye. Assalamualaikum.